Untuk ciri-ciri telur yang ibaratnya yang kualitas bagus lah Gus. Sel telur yang kualitas bagus itu yang seperti apa? Kalau telur induk betina yang bagus, itu yang sudah matang gonat lah intinya gitu. Itu telurnya itu udah berwarna kuning, Mas. Warna kuning. Warna kuning, apa itu tidak sampai hijau. Di mana-mana Mas ya. Kalau untuk telur ikan air tawar itu bisa dikatakan sebagai pondasi ya, bahwa telur itu sudah matang gonat. Itu kebanyakan telurnya sudah kuning Mas, kuning, apa itu bening kuning, baik itu ikan lele, ikan apa itu ikan patin dan sebagainya. Itu kalau sudah matang gonat itu telurnya berwarna kuning. Kalau untuk teman-teman mungkin yang berpendapat bahwa kematangan gonat ini tidak perlu, atau apa itu telur tidak perlu kuning, wah ini sangat berisiko. Bagi saya itu sangat berisiko sekali Mas. Karena itu efek yang ditimbulkan dari larva lele yang terjadi dari telur yang belum matang gonat, itu kondisinya itu lemah Mas. Gitu. Lemah, terus perawatannya pun juga agak susah gitu. Seharusnya dia itu setelah menetas akhirnya akan ngumpul di pojok-pojokan kolam itu, dasar kolam itu, apa itu adatnya itu seperti itu. Tapi ketika itu telur itu tadi tidak berkualitas, telur belum matang gonat, belum sampai kuning, biasanya itu telurnya menetasnya sih menetas, cuma dia itu gerak udik cuma di dasar kolam tok, tapi nggak mau segera untuk apa itu mengumpul bersama teman-temannya gitu. Itu menunjukkan kualitas telurnya kurang bagus itu Mas. Jadi seperti kehilangan daya gitu. Iya betul, imunitasnya itu sangat-sangat lemah itu Mas. Kalau bagi saya itu bukan apa itu bukan hasil yang bagus, tapi justru kalau kita tetap merawat itu akan menyusahkan diri kita sendiri Mas. Tadi sudah ada sel telurnya, sudah ada spermanya, berarti tinggal dicampur Gus atau gimana? Oh iya betul, nanti apa itu sel sperma, larutan sperma sudah ada, terus proses penstripingan. Setelah itu ya telur kita wadahi di tempat yang lain. Setelah itu nanti kita campur dengan larutan sperma tadi Mas ya, kita campur, setelah itu kita tabur di dasar kolam Mas. Oke. Ya saya lihat kemarin itu kan agak sedikit diaduk. Nah, iya. Untuk mengadukan itu harus merata atau gimana Gus? Atau cukup biar tercampur aja? Ya kalau bisa memang kita usahakan semerata mungkin Mas, supaya antara telur sama larutan apa itu sperma itu tadi semakin berdekatan lah. Di posisi ketika kita ngadu itu Mas, itu belum terjadi pembuahan secara biologi, kita bicara secara biologi itu. Itu cuma kita itu mendekatkan ya, mendekatkan antara sel telur dan sel sperma. Antara sel telur dan sperma ini ketika belum terkena air tawar, mereka belum aktif. Tapi kalau kita aduk, itu kan tujuan kita itu saling mendekatkan sedekat mungkin, supaya ketika nanti mereka itu bertemu dengan air tawar, mereka aktif langsung bisa mencari pasangannya masing-masing Mas. Pasangan sel sperma sama sel telur ini udah pasangan ini. Ketika nanti bertemu dengan air tawar, mereka akan sudah aktif dan mencari pasangannya masing-masing. Karena kita sudah mendekatkan tadi, insya Allah proses pembuahannya pun juga semakin cepat gitu Mas. Oke. Bisa dikatakan air itu merupakan penghulu ya Gus ya? Iya betul. Itu bisa dikatakan penghulu dalam proses perkawinan lele memang Mas, betul sekali. Karena kan kalau belum tersentuh air tawar itu memang mereka itu belum aktif gitu loh Mas. Baik itu sel telurnya ataupun sel spermanya gitu. Berarti setelah itu diletakkan di kolam yang berisi air tawar gitu. Iya betul. Nah setelah diletakkan seperti itu Gus, itu untuk menetas butuh waktu berapa hari? Kalau mulai dari proses penaburan telur sama sperma di dasar kolam ini tadi, itu dibutuhkan waktu ya paling lama 24 jam Mas. Kebiasaan saya itu justru enggak ada 24 jam. 23 jam, 22 jam itu sudah mulai apa itu menetas. Itu sudah mulai menetas. Jadi
kalau sudah proses stripping, penebaran telur, itu kita hitung lagi, itu enggak ada 24 jam, itu sudah mulai menetas kok, Mas. Oh gitu. Iya betul. Enggak ada 24 jam bahkan, itu sudah mulai menetas semuanya itu. Berarti cepat sekali ya Gus ya? Ya, alhamdulillah memang cepat, prosesnya cepat. Pemijahan buatan ini dari mulai pemilihan induk hingga saat hingga menetas, Iya. itu fase yang paling sulit itu fase yang mana biasanya? Biasanya itu yang paling sulit ini pas ketika larva lele itu udah banyak yang menetas ya. Ya. Itu butuh perawatan ekstra, Mas. Maksudnya butuh perawatan ekstra nih, ini tadi bagaimana kualitas airnya itu harus tetap dijaga, suplai oksigennya pun juga tetap harus dijaga, supaya nanti akan terjadi proses penetasan yang sempurna. Kan kadang sudah beberapa jam, sudah melalui dari 15 jam, seharusnya itu telur itu sudah bisa dipastikan menetas misalkan ya. Dikarenakan kondisi lingkungan dasar kolamnya kurang steril, pasokan oksigen itu kurang, akhirnya telur itu bisa dikatakan gagal menetas. Bukan bonor. Kalau bonor itu memang telur itu tidak terbuai oleh sperma, itu memang bonor. Tapi ini enggak, yang saya bahas itu telur itu memang sudah terbuai, tapi dikarenakan lingkungan kolamnya itu kurang bagus, sehingga proses pertumbuhan embrio itu gagal atau mati di tengah perjalanan gitu, Mas. Itu disebabkan satu, kebanyakan yang pertama itu lingkungan, kondisi air sudah tidak steril, tidak jernih. Yang kedua, pasokan oksigen itu terlalu minim sehingga mereka bisa dikatakan mati di dalam masa pertumbuhan gitu, Mas. Pertumbuhan embrionya maksudnya. Itu gagal, Mas. Bisa dikatakan gagal menetas seperti itu, Mas. Oh, jadi di situ kesulitannya ya. Iya, Nah, kalau yang seperti itu berarti udah di luar kendali kita berarti. Iya, sudah di luar kendali kita. Hal ini banyak, Mas. Kadang ya semuanya itu tergantung sama sistemnya masing-masing ya. Kalau untuk saya pribadi, saya ngomong di sini ya sesuai dengan sistem saya. Saya itu pakai sistem air jernih. Ketika kita itu menjaga, merawat telur sampai menetas, itu biasanya saya menggunakan kiciran air atau kocoran air sebagai suplai oksigennya dan sebagai sarana untuk membuang air-air yang sudah tidak bagus lah. Kalau kita dikocor kan ada air yang baru masuk, ada air yang keluar, yang lama keluar, sehingga kualitas air tetap bisa stabil. Dan dengan adanya kiciran itu kan tadi kan terjadi sumbangan untuk asupan oksigen gitu, Mas. Nah, misalkan dengan kejadian seperti ini ternyata ada unsur-unsur lain seperti listrik mati, akhirnya pompa kita tidak hidup. Nah, itu pun juga bisa terjadi kegagalan, Mas, gitu. Oh, gitu. Karena asupan oksigennya berhenti, gitu, Mas. Oke. Nah, kemarin kan sempat hujan itu, Gus ya? Iya, betul. Nah, waktu pertumbuhan embrio tadi yang Gus Nur jelaskan, ketika saat hujan ataupun kondisi-kondisi yang lain lah, iya, itu berpengaruh nggak, Gus? Kalau untuk hujan sih nggak berpengaruh ya, Mas ya. Iya. Setelah melalui beberapa kali pijahan bertahun-tahun kami, kalau untuk hujan saja itu nggak berpengaruh bagi saya. Ya nggak ada efeknya begitu signifikan lah. Tapi kalau sudah yang namanya listrik mati, kocoran mati, ya ini. Apalagi kan saya kan senangnya kan tebar padat, Mas. Iya, Nah, jadi satu kolam itu kadang saya isi 75 ons atau 1 kilo kurang seperempat telur. Jadi kan di dalam kolam itu memang betul-betul padat isinya gitu loh. Itu kalau nggak dibantu dengan suplai oksigen, tidak dibantu dengan kocoran, wah itu beresiko sekali, Mas. Ya gimana ya, ya seperti hasil hujan kemarin itu, jujur saja itu kan karena waduh wis alam yang tidak bisa kita lawan gitu loh.